teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk dimasukkan ke watchlist teman-teman ya, untuk diperdagangan besok tanggal 22 September 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu untuk saham yang pertama akan ada MLPL, BGTG, BBYB, BPHI, BHIT, BMUU, BABP, dan BNBA. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, untuk yang pertama ada IHSG. IHSG sesuai ya dengan skenario kita bahwa dia akan turun menjemput dari support trendline-nya yang garis putih ini ya. Lalu ternyata dia menciptakan support atau memvalidasi 6000 semakin kuat ya menjadi supportnya. Dia punya low di 5996 ya, dekat-dekat 6000 dan juga menyentuh support trendline. Lalu untuk IHSG ke depannya bagaimana? Ya, dia ada potensi untuk mantul kembali menjemput yang sekarang menjadi resisten ya. Resisten trendline-nya di garis kuning ini ya, kemungkinan ke area 6133 sampai 6156 ya, area-area ini. Kemungkinan di sini dia punya resisten ya sampai sini. Itu untuk skenario bagusnya kalau IHSG bisa mantul, karena memang hari ini cukup mendebarkan ya. Di sesi pertama tadi awal-awal dia langsung turun sekitar 1%, lalu mulai ada recovery bahkan bisa closing hijau ya. Tapi bagaimana kalau IHSG besok merah lagi? Ya, selama dia masih berada di atas 6000 atau masih di sekitar 6000 masih aman ya. Tapi kalau dia sampai jebol dari 6000 turun ke bawah ke 5900 sekian ya, dan closing di sana itu bisa berbahaya. Lebih baik kurangi porsi terlebih dahulu. Jadi begitu untuk IHSG, bisa dipersiapkan untuk skenario baik maupun skenario buruknya. Oke, untuk saham yang pertama ada MLPL multipolar ya. Hari ini dia bisa naik 5,6%, tapi kalau teman-teman perhatikan secara teknikal sebenarnya dia malah menciptakan rising wedge ya. Rising wedge ini sebenarnya pola-pola cukup berbahaya karena ya ada potensi untuk turun sejauh dari pangkal ini. Kita tarik, misal dia breakout di sini, ya target penurunannya bisa sampai 425 ya, itu secara teknikal kalau dia breakout turun ke bawah ya, breakdown sorry. Nah, lalu bagaimana untuk MLPL? Ya, kalau teman-teman tidak terlalu menghiraukan dari polarizing wedge ini, ya teman-teman bisa beli di area-area support trendline-nya di garis kuning ini ya. Selama dia masih bertahan di atas dari dia punya support trendline, masih aman. Atau teman-teman tunggu dia ada koreksi sampai ke support 500 walaupun masih jauh ya, tapi 500 ini berkali-kali teruji ya, sini menjadi support, jadi resisten, jadi support lagi ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa beli di area support trendline-nya, lalu hold ya. Kalau dia jebol bisa cut loss dulu, atau masih hold lalu average down di area 500. Tapi kalau dia malah jebol dari 500 breakdown ke bawah ya, bisa di cut loss terlebih dahulu, karena kalau dia jebol ke bawah dari 500 ada potensi dia akan menjemput support selanjutnya di area 460 atau 465. Di area ini ada support lagi ya. Untuk volumenya hijau hari ini cukup tinggi dibandingkan dua merah sebelumnya. Lalu secara MACD tentu saja MACD-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi untuk MLPL, bagi teman-teman tertarik bisa buy di area support trend lainnya. Kalau jebol bisa di cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk MLPL.
Oke, selanjutnya ada BGTG. BGTG ini cukup tricky ya secara teknikal karena dia selalu atau bahkan 2 kali menciptakan, dead cat bounce ya atau, lower high begitu juga lower low ya. Di sini high pertama, lalu high kedua, high ketiga. Di sini, low pertama, lalu low kedua lebih rendah. Jadi ada potensi dia akan menciptakan lower low lagi ya. Nah, lalu bagaimana untuk BGTG? Ya, bisa kita tunggu BGTG kalau teman-teman, tertarik ya, bisa tunggu di dekat-dekat supportnya ini, di 204 ya teman-teman mungkin bisa antri di 204, 202, 200 ya. Lalu tunggu dia ada, rejection lagi, dia naik ya. Nah, saat dia ada naik ini, kita bisa jual karena ada kemungkinan lagi dia lanjut turun ya. Dari secara histori kan selalu begitu. Dia turun naik tidak, mencapai high sebelumnya, turun lagi bahkan menciptakan lower low, lalu naik tidak mencapai high sebelumnya, lalu dia ada potensi untuk turun lagi di bawah support sebelumnya. Ya, jadi begitu untuk BGTG bisa tunggu kalau dia sampai ada koreksi ke bawah. Tapi kalau teman-teman yang tertarik, ya bisa masuk di harga-harga supportnya ya. Buat yang suka dengan spek buy, ya sebenarnya di harga closing hari ini pun ada support minor. Ini menjadi support, jadi resisten ya. Tapi kalau 2, 3, 4 ini jebol, ya dia ada potensi untuk lanjut turun ke 2, 1, 2 ya. Jadi sesuaikan dengan profil risiko, apakah mau beli di support-support horizontalnya atau mau tunggu dia terjadi koreksi cukup dalam lagi di area support sebelumnya. Ya, jadi begitu untuk BGTG bisa lebih berhati-hati ya karena dia menciptakan dead cat bounce ya, tapi kita bisa masuk atau memanfaatkan pantulan saat dia menciptakan lower low karena saat dia menciptakan lower low ada potensi dia mantul seperti ini ya, dia mantul lalu turun lagi. Saat pantulan itu kita bisa mulai jual ya. Lalu untuk volumenya bisa diperhatikan volumenya menurun ya. Volume merahnya semakin mengecil ya, di sini volume merahnya semakin menurun. Lalu untuk MACD-nya dia habis naik ya karena naik, harganya naik lalu koreksi ya dia, cenderung menurun ya untuk hari ini. Jadi begitu untuk BGTG bisa kalau yang mau masuk BGTG lebih berhati-hati. Oke, selanjutnya ada BPYP. BPYP saat ini berada tepat di harga 1.500. Nah, dia punya support itu di 1460 dan resisten di area 1600. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk BPYP bisa entry di 1.500 ke bawah sampai 1.460. Kalau dia jebol dari 1.460, ya support selanjutnya ya support minornya di hari ini di 1.420. Kalaupun ini jebol, ya dia akan ada potensi untuk koreksi cukup dalam sampai 1.275. Ya di sini ada support lagi di 1.275 ya. Jadi untuk BPYP bisa juga berhati-hati ya karena IHSG juga rawan koreksi. Jadi masuk di area-area support, kalau jebol dari support bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk volume hari ini juga ya masih kecil ya, terbilang kecil. Lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung mengarah ke bawah. Ya, jadi untuk BPYP kalau masuk di area 1460 sampai 1500 sell saja atau mulai jual kalau dia mencapai 1570. Jangan menunggu sampai 1600 karena sebelumnya pun di area harga 1570, 1575 ya terjadi koreksi. Ya, maka saat capai harga-harga 1570-an bisa mulai jual.
Jadi begitu untuk BBYB. Oke, selanjutnya ada BBHI. BBHI cukup menarik ya karena dia bisa bertahan di supportnya. Dia lowestnya di 3450 ya, dekat-dekat dengan lowest sebelumnya di sini 3460. Jadi cukup menarik untuk BBHI karena juga dia berada di dekat-dekat supportnya. Jadi yang ingin masuk ya kurang lebih sama, bisa beli di range harga sekarang ya. Kalau dia jebol dari 3440, 3430 bisa di cut loss terlebih dahulu karena ada potensi kalau dia jebol dari harga-harga supportnya ya, dia akan menjemput support selanjutnya di area 3230 sampai 3160, kan cukup dalam ya. Jadi yang ingin masuk di area-area support ini, kalau jebol ya lebih baik langsung di cut loss. Untuk target kenaikannya ya cukup tinggi sebenarnya sampai 4000. Tapi karena 4000 pun ini bisa dibilang peaknya ya. Sampai di harga ini dia langsung ada aksi taking profit. Jadi kalau dia mencapai harga 3750-an, sekitar harga 3750, bisa mulai di taking profit dari harga 3500-an. Ya, kalau dia jebol dari 3440, 3430 bisa di cut loss terlebih dahulu. Apalagi kalau kita melihat 3 hari ini ya, 3 hari ke belakang dia koreksi, tapi volumenya sangat kecil ya, bisa dibilang kecil jika dibandingkan volume-volume saat dia terjadi arah 2 kali lalu sempat konsolidasi sedikit. Nah, lalu 3 candle ini terbilang kecil. Lalu untuk MACD-nya dia masih mengarah ke atas walaupun ada kecenderungan untuk mendatar. Jadi begitu untuk BPHI, bisa diperhatikan di area supportnya. Oke, selanjutnya ada BHIT atau BEHIT. BEHIT ini cukup tricky juga, tapi juga menarik karena dia beberapa hari ini ya, dari 8 September kemarin menciptakan support baru di 92. Jadi ini buat yang suka saham-saham gorengan bisa melirik untuk BEHIT ya. Jadi teman-teman yang suka saham-saham gorengan, untuk BEHIT ini teman-teman bisa masuk di range harga sekarang di 92 sampai 90. Selama dia masih berada di atas harga 90, masih aman. Kalau dia jebol dari 90 ke bawah, lebih baik di cut loss terlebih dahulu karena di sini juga dia 2 kali menyentuh harga 90 langsung mantul ke atas ya. Jadi bisa beli di range harga sekarang misal 93, 91, 90 ya. Target kenaikannya ya ada di resisten sebelumnya ya, punya resisten ya di area 104, 105 ya. Jadi begitu untuk BEHIT, bisa yang suka saham gorengan ini bisa diperhatikan. Lalu untuk volumenya ya masih kecil ya karena dia juga sedang konsolidasi. Lalu untuk MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya, masih mengarah ke bawah tapi mulai ada kecenderungan untuk mendatar. Jadi begitu untuk BEHIT. Oke, selanjutnya ada WMUU atau Widodo Makmur Unggas. Ya, WMUU ini berada di antara resisten dan supportnya ya. Dia punya support di 150, 149 ya, area harga itu. Lalu untuk resistennya sekarang dia ada di 190. Nah, untuk WMUU sebenarnya waktu itu ada dia punya triangle ya. Dia breakout ke atas walaupun setelah itu ya terjadi koreksi. Nah, untuk koreksi saat ini bisa wait and see terlebih dahulu karena apa? Kalau kita melihat ke belakang, dia ada area konsolidasi ya di range harga 173 sampai 158. Nah, kalau kita tarik ke depan, ya sudah masuk ke range harga konsolidasinya. Maka untuk WMU ada potensi dia untuk kembali melakukan
konsolidasi di range harga ini ya. Tapi kalau dia naik ke atas jebol dari 173, 174 ya, kalau misal dia jebol naik ke atas, ya mulai teman-teman perhatikan karena ada potensi dia untuk naik menjemput dia punya resisten sebelumnya di 190 ya. Kalaupun tidak sampai 190 ya ada di resisten sebelumnya mungkin di 184. Di area-area ini bisa mulai diperhatikan kalau dia jebol dari 173, 174. Lalu untuk volumenya juga terbilang ya rata-rata ya. Dia juga banyak menciptakan volume-volume yang kurang lebih seperti ini. Lalu untuk MACD-nya dia mengarah ke bawah, ada potensi untuk dead cross. Maka dari itu lebih baik wait and see karena juga secara price action ada potensi dia untuk sideways terlebih dahulu. Dari begitu untuk WMUU. Oke, selanjutnya ada BABP. BABP secara teknikal dia mendekati supportnya di 306. Jadi bisa disesuaikan kalau dia mendekati harga-harga 306 bisa mulai entry ya, mungkin di 310, 312, 316 di area-area ini. Tapi kalau kita melihat ya sama sebelumnya mungkin seperti WMU tadi ya, di belakang dia ada area konsolidasi. Kalau kita tarik ke depan ya, kalau dia jebol dari 306 ke bawah ya ada potensi dia akan melakukan konsolidasi lagi di harga-harga ini. Maka bagi teman-teman yang masuk di area-area supportnya ya, kalau dia jebol dari 306 bisa di cut loss terlebih dahulu karena ada potensi dia menjemput support di bawahnya di 252-an lalu menciptakan konsolidasi lagi atau sideways lagi ya. Lalu untuk target kenaikannya ya ada di resisten sebelumnya di 356 sampai 358 kalau teman-teman masuk di area-area supportnya ya. Secara volume juga terbilang kecil ya, 3 hari ini lagi-lagi 3 hari ini 3 candle merah, begitu juga volume merah yang kecil. Lalu untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah tapi cenderung sideways ya. Jadi untuk BABP bisa tunggu mungkin sedikit koreksi 1-2 candle, lalu saat mendekati supportnya bisa mulai masuk. Tapi kalau dia jebol dari supportnya bisa cut loss terlebih dahulu lalu tunggu di area bawahnya, support di bawahnya. Dari begitu untuk BABP. Oke, yang terakhir ada BNBA, Bank Bumi Arta. Secara teknikal dia hari ini menyentuh area supportnya ya di 1260, lalu dia lowestnya di 1280. Langsung dia terjadi rejection mantul walaupun closingnya tetap merah. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dia juga sudah breakdown dari support trendline-nya ya. Begitu juga dia ada resisten trendline cukup kuat, dia mantul ke bawah bahkan menjebol dari support trendline-nya. Nah, untuk BNBA bisa lagi-lagi lebih baik tunggu di area supportnya. Saat dia mendekati area supportnya bisa mulai entry. Lalu saat teman-teman sudah punya harga atau barang di harga-harga support ya bisa keep dulu targetnya kalau dia mencapai resisten sebelumnya ya, bisa di range 1490 ya. Tapi kalau teman-teman beli di area-area supportnya lalu dia jebol dari 1260 turun ke bawah ya langsung saja di cut loss karena ada potensi dia akan menjemput support selanjutnya yang sangat jauh menurut saya di sekitar 990, area 990 ya. Jadi kalau teman-teman beli di area ini lalu jebol ke bawah langsung di cut loss karena support selanjutnya cukup jauh ada di 990 atau 1000 ya angka bulatnya. Jadi untuk BNBA
bisa diperhatikan, tunggu dia terjadi sedikit koreksi, atau kalau mau teman-teman beli di harga-harga sekarang mungkin bisa masuk di dengan lot-lot kecil saja. Semakin dia turun bisa masuk dengan lot yang lebih besar. Kalau dia terjadi pantulan naik bisa mulai jual, tapi kalau dia jebol dari supportnya bisa langsung di cut loss terlebih dahulu. Dan lagi-lagi volume penurunannya ya, dia malah ada 4 candle merah, volumenya ya bisa dibilang cukup kecil ya volumenya. Lalu untuk MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya, dia mau golden cross tapi tidak bisa, lalu turun kembali ke bawah. Jadi bisa tunggu di area supportnya. Jadi begitu untuk analisa hari ini, bisa teman-teman terapkan di analisa yang teman-teman miliki. Lalu jika video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.